Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 68. Terima kasih banyak karena kamu sudah mau memberi saya kesempatan. Namun, saya gagal dan memang mundur karena jika niat baik saya kepadamu tetap dilanjutkan, yang ada kita hanya akan saling menyakiti. Doa terbaik saya selalu untuk kamu sekeluarga, Di. Semoga kamu mendapatkan jodoh terbaik. Membaca pesan dari Dr. Andri dan baru sebagian karena pesan yang pria itu kirimkan memang panjang, Widi sudah langsung berderai air mata. Ia yang awalnya tengah menutupi bekas luka di wajahnya menggunakan alas bedak, susah payah mengukir senyum indah. Widi, Alhamdulillah, amin. Doa terbaik juga buat dokter sekeluarga. Maafkan juga kalau selama mengenal, saya sekeluarga banyak salah. Di tempat berbeda, di ruang kerjanya yang ada di klinik, Dr. Andri yang masih memakai pakaian kemarin saat dirinya ngabuburit dengan Widi dan Pak Haji, juga sampai berlinang air mata. Maaf, Di, kamu berhak dapat yang lebih baik. Buat apa kita bersama kalau ada mamaku yang berusaha terus menyakiti kamu, pikir Dr. Andri yang kemudian menyimpan ponselnya di laci. Hidup harus terus berjalan walau rasanya memang berat dan di beberapa kesempatan ada titik lelah bahkan jenuh. Itulah yang Widi kabarkan kepada Arum, agar kedepannya mereka tak lagi salah langkah. Apalagi ketika bersama, takutnya mereka yang terbiasa bercanda malah kebablasan. Mbak Arum, nanti sore kamu kesini, kan? Ditanya begitu, Widi jadi ragu. Sebab pernyataan Ibu Muji yang mengecapnya hobi menempel ke orang kaya dan itu termasuk ke keluarga Kalandra, membuatnya minder. Widi, memangnya kenapa? Mbak, akikah si kembar, 2 hari lagi, kan? Apa aku salah info? Maaf ini. Coba gimana, biar aku bisa atur jadwalku. Kalau memang iya, aku stop orderan dulu. Mbak Arum, iya, acara akikahnya memang 2 hari lagi. Tapi besok, ada tamu dari Jakarta, takutnya di sini repot. Daripada panggil orang lain kan mending kamu. Widi, jam berapa, Mbak? Mbak Arum, belum tahu pasti, tapi paling sore mau buka puasa. Widi, oh, oke. Jadi aku cukup siapin makan buat anak. Anak biar mereka nggak nunggu aku pulang kelamaan. Mbak Arum, lah, dibawa saja, kenapa? Nanti dijemput sopir Mama Kalsum ya. Jam 5 sore sudah sampai sana. Widi, enggak usah, Mbak. Takut makin repot. Alasan Mbak minta bantuan aku saja karena Mbak takut repot, kan? Anak biar si rumah saja sama Mama. Namun Widi mendadak berpikir, ia harus meluangkan waktu khusus untuk anak-anaknya. Apalagi setelah ditinggal minggat oleh Agus, dari 24 jam waktu yang ia miliki, ia hanya memiliki waktu 3 jam untuk istirahat. Semacam mengurus anak sungguh hanya jika sempat. Semuanya ia limpahkan kepada sang mamak agar mereka masih bisa bertahan menjalani kehidupan yang memang sangat keras ini. Sementara itu di tempat berbeda, Kalandra yang siap berangkat kerja dan tengah memantau anaknya yang tengah dijemur di depan rumah, langsung terdiam lemas membaca pesan Arum dan Widi di ponsel istrinya itu. Ya sudah Pak, enggak apa, mereka sama dewasa, kok. Malahan aku senang kalau mereka bisa bersikap seperti sekarang ini, yakin Arum tengah memangku Aidan yang ia tengkurapkan. Bocah itu tak mau kalah dan ingin dijemur juga layaknya kedua adik kembarnya. Aku merasa bersalah, sergah Kalandra yang berangsur jongkok kemudian mendekap perut istrinya menggunakan kedua tangan walau di tangan kanannya, ia masih menggenggam ponsel Arum. Beberapa kali, ia mencium pipi Arum. Hingga yang ada, istrinya itu protes, mengingatkannya bahwa kini ia tengah puasa. Ya ampun iya, yang lagi puasa, untung belum lebih, ucap Kalandra yang kemudian terbahak. Hari ini Kalandra pulang lebih awal. Sebelum pukul 5, dan Kalandra langsung mandi. Arum juga sudah langsung sibuk menyiapkan koko lengan panjang warna putih dan bawahan celana bahan warna hitam untuk sang suami. Yang, kamu jalannya jangan cepat gitu kenapa? Nanti kamu turun bro, tegur Kalandra langsung khawatir melihat kesibukan istrinya. Beres mengurusnya, Arum sudah langsung mendandani Aidan. Aroma minyak telon menguasai sekaligus menyegarkan suasana kamar mereka. Ibu Cintawa katanya sudah dekat. Mereka sudah di Wanareja.
Berarti memang bentar lagi, ucap Arum yang sukses membuat suaminya kepo. Ibu Cinta tahu daerah Wanareja dan dia tahu itu sudah dekat dengan rumah kita. Kalau dia bisa paham banget, ya, kalau Resti lumrah, dia hafal karena memang masih orang sini. Soalnya, sekelas Ibu Elia yang beberapa kali kesini bahkan sering main ke Pangandaran, kayaknya juga belum tentu hafal. Nah Ibu Cinta, dia asli orang Jakarta kan, ucap Kalandra. Enggak paham, sih, Pah. Tapi kalau ngobrol sama dia, rasanya kayak ngobrol sama Resti, ucap Arum yang kemudian memberikan Aidan kepada Kalandra. Layaknya Kalandra, Aidan juga memakai koko panjang dan juga celana bahan hitam. Penampilan yang langsung membuat Kalandra berbinar girang menerima Aidan. Kita beneran kembar, ya, bangga Kalandra, dan sang istri langsung tersipu, lucu, ih. Mas Aidan ganteng mirip papa, ya, ucap Kalandra yang kemudian mencium gemas pipi Aidan. Bocah itu langsung sibuk mengangguk-angguk. Arum sudah langsung mengurus Azura dan Azam. Itu berdua mau dipakein apa? Mau pakai kresek polet hitam putih yang gede? Ya, goda Kalandra sambil mendekati Arum. Ih, papa jahat, ih. Masa anak sendiri suruh pakai kresek? Kali ini Arum sampai merengek. Kalandra tertawa, lihat, badan mereka apalagi Mbak Azura, beneran mirip kapsul. Ah, itu, yang, mereka mirip boneka boba yang kemarin sempat viral itu loh, yang. Beneran enggak ada bentuknya, gimana papa enggak gemes coba, jadi pengen gigit terus. Walau Azam apalagi Azura memang memiliki tubuh subur, kenyataan tersebut tidak berlaku untuk Arum yang sudah mulai memiliki kembali tubuh idealnya. Mungkin karena dari hamil, Arum juga sudah sibuk dan semua kalori lebih sering terbakar ketimbang tertumpuk. Terlepas dari semuanya, apa yang Kalandra keluhkan juga benar. Bahwa akhir ini, Kalandra yang telanjur gemas kerap Arum pergoki berusaha menggigit anak kembar mereka khususnya bagian pipi dan kaki. Sekitar 15 menit kemudian, rombongan Tuan Mahesa datang. Ini, rumahnya Pasana, yang DPR, itu, kan, tanya Ibu Cinta yang sekarang sudah mengubah identitasnya menjadi Alea. Mendengar itu, Arum dan Kalandra yang kompak memakai nuansa hitam putih, langsung terbengong-bengong. Karena lagi, Alea bertindak seolah wanita itu paham keadaan di sana. Seperti kata Arum, tingkah Alea mirip Resti. Setelah sempat bertatapan dengan Kalandra, Arum segera memasang senyum terbaiknya kemudian mengangguk-angguk, Pasana memang papahnya Mas Kalandra, Ibu Alea. Bentar lagi pasti kita bertemu. Kebetulan, papa sama mamahnya Mas Kala, sama Mas Aidan juga, sedang ada undangan buka puasa bersama. Tuan Mahesa tidak hanya datang dengan sang istri, karena pria itu juga membawa sang adik, Sekretaris Lim yang memang menjabat sebagai kaki kanannya. Selain itu, di sana juga sampai disertai kedua anak Resti yaitu Ciko dan Cinta Bayi. Ya ampun, kau malah lupa, tamunya enggak diajak masuk. Ayo, masuk dulu. Kita buka puasa dulu, ya. Kebetulan, mamahnya anak sudah siapin es pisang hijau sama es kopior, ucap Kalandra heboh dan memang sambil mengemban Azura. Sementara di sebelahnya, Arum mengemban Azam. Di kediaman Pasana, mereka hanya buka puasa dengan memakan takjil. Karena makan besarnya mereka lakukan di rumah makan Arum. Tuan Mahesa berdalih, mereka juga akan mampir ke rumah orang tua Resti. Arum yang sadar tak mungkin bisa mengantar ke sana secara langsung sengaja mengutus sang adik untuk mengantar. Nanti sama Widi sama Mas Kala, iya. Tiap hari Widi biasa ke rumah orang tuanya Resti, kok, ucap Arum meyakinkan. Mereka sudah bersama orang tua Kalandra yang baru datang dan langsung bergabung bersama Aidan juga. Saya pikir di sini, saya sudah paling kaya, Dek Widi, ucap Pak Haji yang masih saja usaha memepet Widi di meja depan lantai bawah sebelah pintu masuk rumah makan Arum. Yang Pak Haji maksud, tentu rombongan Tuan Mahesa. Mobil rombongan yang terparkir di depan mereka saja sampai bikin mereka silau, saking bersih dan memang berkilaunya. Di atas langit memang masih ada langit, kan? Bah, ucap Widi berusaha fokus makan dengan menu di piringnya. Toh sebentar lagi, ia diutus Arum untuk mengantar rombongan tamu yang sempat ia temui, ke rumah orang tua Resti. Walau di atas langit masih ada langit, di hati saya hanya ada nama kamu dan beberapa nama janda cantik lainnya, loh, Dek Widi. Digombali begitu oleh Pak Haji, Widi langsung ngakak.
Ya ampun Dek Widi, tawamu meruntuhkan langit dan menghadirkan pelangi yang akhirnya melengkung, menyatukan hati kita layaknya janur kuning di hajatan tetangga, lanjut Pak Haji. Kenapa harus ada nama janda lain kalau Mbah memang suka dan sayang sama saya? Kali ini, Widi sengaja menanggapi. Terlebih, orang seperti Pak Haji sangat cocok untuk dijadikan hiburan. Karena saya pecinta janda sejati. Di mana kalau ada janda cantik nan menggoda, pasti saya angkut. Ibarat angkutan, hati saya ini travel VIP khusus janda cantik, jelas Pak Haji. Berarti, istri Mbah, maaf, semuanya, janda, balas Widi. Iya, mengikuti sunnah Rasul, balas Pak Haji dengan entengnya tapi, Widi menganggapnya sebagai hiburan semata. Kelak, saya juga akan mengajarkan anak laki saja untuk jadi musafir cinta pemuja janda. Jadi, nanti pas rombongan Mas Aidan dewasa, mereka akan bersaing dengan musafir cinta generasi baru. Jadi, walaupun saya sudah meninggal dan melanjutkan kehidupan saya di surga, dunia ini akan tetap memiliki musafir cinta. Kok Mbah seyakin itu? Kalau abis dari sini sudah langsung masuk surga, balas Widi kembali melanjutkan makannya. Sudah diwa sama malaikatnya. Katanya nanti kalau saya mati, belok kanan saja, di sana ada surga. Jangan belok kiri, di sana ada neraka. Paling nanti itu buat Ponga Fajar apa Septi, jelas Pak Haji. Ya Allah, ada orang seramai ini, keluh Widi yang kali ini sampai menangis karena tawa yang ditahan. Ini mobil pada berbakat bikin silau banget. Ya, saya pakai kacamata dulu biar makin ganteng. Pak Haji sungguh memakai kacamata hitam yang ia keluarkan dari tas pinggangnya. Loh, Dek Widi. Ini mati lampu apa gimana, kol gelap? Widi hanya menahan tawanya melihat Pak Haji yang tampaknya tak terbiasa memakai kacamata hitam. Sudah Mbah, jangan pakai kacamata, kacamataan. Nanti takutnya jatuh, stroke atau malah amnesia padahal Mbak enggak jatuh di jalan menuju rumah saya. Biarkan saya jatuh di hati kamu saja, ucap Pak Haji sambil melepas kacamata hitamnya dan itu langsung membuatnya tersilau. Silau, duh. Jadi silau terus begini, ya nanti jadi susah lihat janda cantik. Dek Widi, asli, Dek, mataku jadi enggak bisa lihat, walau aku masih bisa merasakan ketulusan hati kamu, Dek. Melihat Pak Haji yang sibuk meraba sekitar dan pria itu tampak jelas tidak bisa melihat dengan baik, Widi jadi khawatir. Ia sampai tak berselera makan lagi dan sengaja berdiri untuk membawa pria tua itu ke klinik terdekat dan otomatis klinik Dr. Andri. Lebih kebetulannya lagi, pria yang bernama Sekretaris Slim meminta diantar ke klinik terdekat untuk menjalani infus. Ini aku yang nemenin, naik motorku, tanya Widi bingung karena Pak Haji saja belum sempat ia urus. Dek Widi, jangan lupa buat urus saya. Bisa bahaya kalau mata saya enggak bisa lihat janda cantik lagi, keluh Pak Haji. Mendengar itu, Kalandra yang memang mengantar Sekretaris Slim refleks terbahak. Tuh Aki, kenapa? Ke klinik Dr. Andri, otomatis bertemu dengan pemiliknya. Namun, Widi berusaha bersikap sebiasa mungkin. Seolah semuanya baik saja. Seolah memang tidak pernah ada yang spesial di antara dirinya dan Dr. Andri. Malahan, Dr. Andri yang terlihat tidak bisa bersikap biasa saja. Dr. Andri terlihat sangat tersiksa. Lirih Kalandra yang jadi ikut khawatir ke Widi karena Dr. Andri malah jadi tidak bisa fokus. Pak Haji yang ditangani sudah sampai berisik. Enggak apa, Mas. Aku bisa, termasuk juga dia, Dr. Andri bisa karena dia sudah dewasa. Nah, anakku cuma punya aku. Widi bisik membalas Kalandra. Kalandra mengangguk, setuju dengan cara pikir Widi, sebenarnya Mas juga kasihan ke Andri. Namun mau bagaimana lagi, kalau kalian sampai tetap maju, yang ada anak kamu yang jadi korban. Mas bisa saja ngelibas si Ibu Muji. Masalahnya, kalau dia malah dendam, terus diam nyakitin kamu sama anak kamu, yang ada kena semua. Maaf banget, ya, awal mula ini kan juga gara Mas yang berharap kamu sama Andri jodoh. Sudah, Mas, enggak usah dibahas, balas Widi meyakinkan. Ya sudah, lirih Kalandra yang kemudian masuk ke ruang pemeriksaan. Di sana, Pak Haji tengah merintih, mengeluhkan matanya yang terancam tak bisa melihat janda bohai lagi. Kemudian, Widi yang memilih menunggu di luar,
mendapati Sekretaris Lim yang baru keluar dari lorong sebelah dan merupakan keberadaan toilet. Tadi, pria itu izin ke toilet. Ternyata Sekretaris Lim muntaber parah. Wajahnya yang sangat tampan khas orang Chinese dan mirip Tuan Mahesa, pucat berkeringat. Buih keringat sebesar biji jagung kerap mengalir dari sana. Bergegas Widi membimbing, mengarahkan pria itu untuk duduk di bangku sebelah, ia terjaga. Karena walau ada ajudan khusus yang mengawal Sekretaris Lim, yang namanya orang sakit pasti butuh perhatian lebih. Apalagi ajudan yang mengawal juga tampak sungkan sekaligus serba salah. Sekretaris Lim mirip orang linglung. Disuruh mengunyah roto sobek yang Widi suapkan pun, yang ada pria itu malah bengong. Namun sebenarnya, Sekretaris Lim melihat wajah Widi mirip wajah mamahnya, walau keduanya dalam wujud berbeda. Widi memakai jilbab, sang mamah yang sangat keibuan, menggerai rambut panjang indahnya yang bergelombang. Kalau mau infus semalam saja, pasti enakan enggak lemes banget. Tapi coba makan dulu walau dikit, terus minum air putihnya dibanyakin, obatnya diminum biar cepat mampet. Yang Widi tahu, muntah sekaligus berak dan kini Sekretaris Lim mendadak buru pergi ke toilet lagi, benar sangat menyiksa. Jadilah ketika pria itu keluar, tanpa mengurangi rasa hormat, Widi yang sibuk meminta maaf, menuntun Sekretaris Lim untuk minum obat agar segera mampet. "Pak," lirik Sekretaris Lim pada sang ajudan lantaran ia tak mungkin berpegangan pada Widi, bahkan walau wanita itu tampak tulus dan memang peduli. Ditinggal saja, wanita bernama Widi itu langsung menyusul. "Dek Widi, katanya mata saya ada gejala katarak," rengek Pak Haji meminta perhatian. Widi yang melongok dari pintu sebelah Sekretaris Lim duduk, refleks menahan senyumnya. Yang penting hati Mbah enggak katarak juga, Mbah. "Oh, tentu, hati saya masih dipenuhi janda pokoknya," balas Pak Haji yakin. Kalandra yang kehidupannya paling normal, langsung ngakak mendengar itu. Mbah. Ada saja, gimana bisa lihat janda cantik lagi kalau mata Mbah saja, katarak, sana ke Cicendo Bandung. Di sana khusus pengobatan mata. Bagus, dijamin topcer. Itu bayarnya bisa nyicil. Enggak, soalnya ini kan mau lebaran, harus mikirin bayar trikaryawan. Balas Pak Haji. Kalau Mbah bayarnya sampai nyicil, hasilnya juga nyicil. Dalam artian, berarti ditanganinya juga nyicil. Kalandra langsung heboh. Tawanya sampai menular ke Widi. Namun, Widi tak berani lama menampakkan diri bahkan sekadar wajah di sana karena Dr. Andri menjadi galau di setiap melihatnya. Apalagi jika tatapan mereka sampai bertemu, walau itu terjadi karena tidak sengaja. Tahu Widi datang ke klinik, Ibu Muji buru datang. Takut Dr. Andri digoda Widi. Karena walau datangnya rombongan, bagi Ibu Muji, Widi tetap salah. "Kamu ngapain kesini?" todong Ibu Muji tak segan menegur Widi. "Dia sedang antar saya," tegas Sekretaris Lim sudah langsung sebal karena baginya. Cara Ibu Muji bertanya kepada Widi sangat kasar. Memangnya, ibu ini ada kepentingan apa? Ia masih menghakimi Ibu Muji melalui tatapan sekaligus ucapan tajamnya. Kalandra yang mendengar suara Ibu Muji dan sampai dibalas oleh Sekretaris Lim, sengaja memastikan. Tak ada lagi tawarannya karena ulah Pak Haji. Malahan, ia meminta Widi membawa Sekretaris Lim pulang ke rumah Pasana. Kalandra merasa malu, andai tamu dari Jakartanya mengenal Ibu Muji yang medit bin pelit, padahal jika dibandingkan dengan keluarga Tuan Mahesa, tentu Ibu Muji tidak ada apa-apanya. Setelah melongok sekaligus memastikan kepergian mobil Sekretaris Lim, kini fokus perhatian Kalandra telah sepenuhnya tertuju kepada Ibu Muji. "Ibu Muji, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Ibu, kalau Ibu berani macam ke Widi sekeluarga, berarti Ibu juga harus siap berhadapan dengan saya." "Oh, jadi, si Widi sudah ngadu macam, serga Ibu Muji sewot. Kalandra yang terkejut dan sempat tidak bisa berkata untuk beberapa saat, akhirnya berkata, "Oh, jadi ternyata Ibu Muji malah sudah sampai macam, emang dasar tua enggak mikir sih ya, Ibu ini. Sudah tua bukannya mikir, masih saja egois." Kalandra, kamu kalau ke orang tua yang sopan, ya tergantung orang tuanya kayak apa. Kalau orang tuanya macam Ibu Muji, ngapain harus sopan kalau ibu saja enggak pernah sopan? Kalandra tak kalah ngegas, bahkan jauh lebih sewot dari Ibu Muji. Memangnya, ibu enggak kasihan ke anak ibu enggak kasihan ke Nisa, ibu enggak kasihan ke keluarga ibu,
Ibu enggak kasihan ke diri ibu sendiri. Ibu yakin masih mau hidup seperti ini? Cepat taubat kamu, Bu. Kalandra, jangan sampai ibu kena azab. Terus enggak ada kesempatan buat tobat. Kalandra memilih pergi, tak sudi berurusan dengan wanita seperti Ibu Muji lagi yang walau diingatkan, masih merasa paling suci. Mirip kasus saat Ibu Fatimah mamahnya Septi belum tobat. Tentunya, kepergian Kalandra yang menggunakan motor matic, otomatis membuat Pak Haji yang awalnya menumpang ke mobil mahal Sekretaris Slim, tertinggal. Dok, si Kalandra kemana? Kok enggak balik? Balik, tanya Pak Haji masih bertahan berbaring. Menggunakan kacamata yang ia terima dari Dokter Andri, pandangannya menjadi jauh lebih lumayan. Padahal, yang ditanya Pak Haji dan itu Dokter Andri tengah galau. Hingga Pak Haji lelah menunggu pun, tampaknya kecil kemungkinan Kalandra akan kembali. Ini jangan, saya ditinggal, ya, Dok, protes Pak Haji berangsur duduk. Hah, kok Mbak masih di situ? Dokter Andri kebingungan dan sampai berdiri kemudian mendekati. Lah, dari tadi kan saya di sini, nunggu si Kalandra atau Dewidi. Loh, nih orang berarti ditinggal, batin Dokter Andri masih kebingungan. Nikahi dia, Lim, tegas Tuan Mahesa lirih, tapi sangat serius. Hah, Sekretaris Lim kebingungan menatap sang kakak. Muntaber yang ia alami saja baru mendingan. Sekarang mendadak disuruh untuk menikahi anak orang yang bahkan belum ia kenal karena mereka memang baru bertemu. Nikahi Widi adiknya istrinya Pak Kalandra, lirih Tuan Mahesa masih menuntut. Apaan, sih, kok, Sekretaris Lim sampai bergidik. Kemudian ia yang masih menatap sang kakak, sengaja buru menggeleng. Kenyataan kini terjadi lantaran orang tua Resti yang Alea ajak hijrah ke Jakarta, agar wanita yang tubuhnya ditempati oleh arwah Resti itu bisa merawat orang tuanya dengan leluasa, malah menolak. Orang tua Resti hanya mau pergi ke Jakarta jika mereka perginya bersama Arum atau Widi. Hingga kini, kedua manusia renta itu malah menjadi menangis ketakutan memeluk Widi secara bersamaan. Hubungan Arum dan Widi dengan orang tua Resti memang sangat dekat. Malahan semenjak Resti terbunuh oleh Tommy suaminya, Arum dan Widi bahu-membahu mengurus orang tua Resti, terlebih orang tua Resti tak memiliki sanak saudara. Alasan itu juga yang menjadi alasan kuat Tuan Mahesa meminta sang adik untuk menikahi Widi karena tak mungkin juga, ia malah menyuruh sang adik menikahi Arum yang jelas merupakan istri Kalandra. Alea yang dikendalikan arwah Resti sudah gemetaran menahan tangis berikut kesedihan lantaran kedua orang tuanya tak mengenalinya. Sepasang renta itu terus memeluk Resti, tak mau dipisahkan dan takut, di Jakarta mereka akan bertemu orang jahat. Andai Widi memang mau menikah sama adiknya Pak Mahesa malah lebih bagus, sih. Apalagi, Pak Mahesa sanggup membuat adiknya menjadi suami yang baik untuk Widi. Pak Mahesa juga menjamin masa depan anak Widi. Termasuk Mama pun sampai akan ikut diboyong asal Widi mau ikut ke Jakarta buat bantu Tuan Mahesa urus orang tua Resti. Ini urusnya ya pelan bakalan diambil alih oleh Ibu Alea. Kalandra menceritakan kejadian di rumah orang tua Resti, dengan sangat hati kepada sang istri. Tak beda dengannya, Arum yang memang tidak ikut ke rumah orang tua Restu, langsung syok dan perlahan terlihat lemas. Loh, saking bingungnya, Arum yang duduk di bibir tempat tidur menjadi tak bisa berkata-kata. Ia membiarkan sang suami yang duduk di sebelahnya, menggenggam hangat kedua tangannya. Tadi, Pak Mahesa melamar Widi ke aku, lanjut Kalandra. Wah, terus si Widi gimana, Pak? Pasti dia syok banget. Balas Arum yakin. Kalandra mengangguk, Widi enggak mau. Tapi dia kasih saran, agar Pak Mahesa dan Ibu Alea lebih bersabar dalam melakukan pendekatan ke orang tua Resti. Jadi, kan sekarang Pak Mahesa dan rombongan menginap di hotel terdekat. Mereka bermaksud menjalani pendekatan dengan orang tua Resti. Duh, aku jadi bingung, Pak, lirik Arum yang berangsur menunduk. Perlahan, ia menarik kedua tangannya untuk memijat kepalanya yang mendadak terasa sangat pusing. Kepalanya mendadak nyaris retak. Yang Dokter Andri saja baru beres dan sisanya pun masih bikin Widi trauma. Ini, lirih Arum lagi. Bersambung dulu ya teman-teman.